Kok aneh nih, dipaksanya pula Allahnya kita percaya Ibrahim dengan kitabnya. Abraham sama atau beda? Sama. Allahnya Ibrahim dengan Abraham sama atau beda? Ya. Sama. Bisa sama dari mana? Samanya dari mana? Sama-sama bukan Yahweh manusia dengan... berkelamin. Yahweh. Kami nggak bilang kalau Tuhannya Ibrahim itu Yahweh. Yang bilang Tuhannya Abraham itu Yahweh kau cakwe. Ini orang emang ada lain ini. Yang ditanya Yahweh, kenapa kau kabur? Yahweh dengan Pertanyaan itu adalah memang beda. Memang beda. Tuhan Yahweh kau beda. Tuhan Yahweh kau langsung dalam kitab Daniel. Nah makanya kutanya sama kau, Tuhan kau yang Yahweh itu ketika dia tidak Juma aja bilang sama. Ini orang ini memang agak lain ya. Bawa Bang Zuma lagi. Udah panik kau. Nampak kau udah panik. Saja bilang sama. Panik kau udah kemana-mana kau. Bawa Ardiansa, kau bawa Bang Zuma, kau entah apa-apa. Bilang sama. Padahal yang kita bahas tentang Tuhan di perjanjian lama dengan sama. Mulai bawa Bang Zuma, kau mulai Ardiansa, bawa Ustadz Kinama. Kau bawa Donitan, kau bawa Donitan ya, kau bawa Donitan. Nah, ketawa kau sendiri, mulai panik, tawa sendiri. Langsung menggila dia di sini, menggila dia. Mulai dia tantrum, langsung ayat langsung sudahlah katanya, udah sanggup dia lagi. Enggak, sudahlah daripada kita tanya, tidak bisa, apa tidak bisa kau level ilmu Anda dengan level ilmu saya. Tahu ilmu kau menjawab aja nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Memang Bapak tadi sudah mengakui Tuhannya terkutuk karena dosa dia. Dan bahkan dia mengakui bahwa Tuhannya menghukum orang yang benar demi menyelamatkan biawak-biawak kayak mereka. Dan menurut konsep Kristen itu adil, ya. Memang kita beda. Itu ada di situ ada satu permainan intelijen atau mata-mata, dan diduga itu Paulus ini adalah mata-mata Romawi yang coba memutarbalikkan, makanya perkataannya dia itu selalu berlawanan dengan ini loh, perkataan Yesus loh. Bisa jadi itu adalah sebuah spekulasi ya, sah-sah saja. Nah, dia hidup mewah di ini loh, di Roma loh. Iya. Nggak, kita tanya gini aja, Bang Mesya, dengar Bang Mesya, izin Bang Mesya. Kita itu kan meminimalisir penjelasan tentang agama Kristen. Kita
izinkan mereka yang menjelaskan. Karena dengan mereka menjelaskan saja mereka sudah mengatakan memang Tuhan saya terkutuk. Memang Tuhan saya itu menghukum Tuhan yang adalah dirinya sendiri yang benar tidak berdosa demi menyelamatkan biawak-biawak kayak mereka. Kan gitu jawaban mereka tuh. Nah, bagi kita itu kan poin. Nanti kita baru masuk dalam sisi Islam, bahwa dalam Islam itu justru adalah sifat iblis, bukan sifat Tuhan. Karena spekulasi tentang Paulus memang bisa kita spekulasikan bahwa ajaran yang Itu tidak benar ini kerjanya mata-mata tuh begitu loh. Dia juga nggak terdeteksi keluarganya siapa loh. Dia selalu ya, karena kan Yesus sudah bilang segala berbulu domba. Iya, segala berbulu domba. Kenapa segala berbulu domba lagi? Dia itu mata-mata. Allah alam bisawab. Ya, kita lanjut dulu nih. Ada pendeta di sini, ada pendeta si Tepu ini ya. Oke, pendeta si Tepu, silakan dibuka mic-nya. Bapak Coki, kalau Bapak bisa naik lagi silakan Pak. Jangan Pak E. Kita santai aja, cuman saya harus penekanan supaya saya itu ya. Ya Pak Pendeta si Tepu. Ya, Unirifa. Gimana Pak? Tadi saudara Anda Pak Coki telah menjelaskan bahwa memang Yesus itu terkutuk gara-gara kalian. Dan memang Tuhan Bapa itu menghukum manusia yang benar, yang adalah dirinya, yang adalah firman-Nya, demi menyelamatkan para penjahat. Sementara itu dulu nggak gitu Tuhan. Dulu Tuhan itu bersikapnya beda. Dalam kitab Kejadian pasal 18 nomor 23, Kejadian 18:25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, yaitu membunuh orang yang benar bersama dengan orang fasik. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Dalam kitab Torah saja, penulis kitab Torah tahu menghukum orang benar di antara orang fasik itu adalah perbuatan tidak adil. Tiba-tiba kalian Kristen mengatakan, iya, di abad pertama Tuhan kalian memang begitu kelakuannya, menghukum orang benar di tengah-tengah orang fasik. Itu doktrin agama kalian. Gitu. Anda mengakui kalau Tuhan Anda bersikap begitu, menghukum orang benar untuk menyelamatkan biawak-biawak kayak kalian? Berarti ini konsepnya Unirifa membawa tentang kepenyaliban Yesus ya. Untuk sebenarnya tema saya kan Bapak lihat nih, tema saya itu kan Yeshua terkutuk. Ini sudah dibenarkan oleh orang Kristen, memang Tuhan kalian terkutuk gara-gara kalian. Ya? Iya. Dan Anda sepakat tuh, udah kan? Pertanyaan saya lanjutannya gini. Pertanyaan saya lanjutannya gini Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta coba dimatikan dulu suara-suara sumbang di belakangnya Pak. Iya, iya. Biar nggak double Pak. Saya pindah tempat dulu ya. Ya, silakan. Iya, iya. Iya, bagaimana? Tadi kan saudara Coki, Bapak Coki tadi sudah menjelaskan kepada saya bahwa Tuhan kalian itu terkutuk gara-gara kalian. Yang kedua, dia menjelaskan bahwa Tuhan Bapa itu menghukum orang benar demi menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan membunuh orang benar di antara orang fasik. Sebentar dulu. Nah, di ayat kalian yang lainnya, kitab Kejadian pasal 18 nomor 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, yaitu 18:25. Ini berkaitan tentang Abraham minta kepada Tuhan untuk tidak menghabisi orang benar di antara orang fasik pada saat ada hukuman kepada negara-negara yang fasik. Nah, kata Abraham, jauhlah ya, bukan Abraham yang berkata ya, ini Abraham, betul Abraham yang bilang, jauhlah daripadamu demikian, ya, yaitu membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Ya, masa kata Abraham, masa hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Bahkan Abraham pun mengakui kalau ada Tuhan yang menghukum orang benar di tengah-tengah orang fasik itu sebuah ketidakadilan, kata Abraham. Nah, maka Tuhan kalian mengikuti Abraham dengan mengatakan, lihat berapa orang baiknya dan orang jahatnya di situ. Dikasih batasan sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kalian mengutus firman-Nya menjadi manusia yang tidak pernah berbuat dosa, malah dijadikan dosa, dijadikan kutuk, dihukum untuk menyelamatkan kalian biawak-biawak ini, gitu loh. Nah, berarti Tuhan kalian yang tadinya adil menjadi tidak adil gitu. Silakan jawab. Oke. Yang pertama, Unirifa perlu diketahui adalah di dalam kitab Kejadian 18 yang Unirifa bawa dan 19 itu harus dilihat dulu konteksnya.
Itu tentang apa Sodom dan Gomora? Apakah Sodom dan Saya Gomora kan itu sudah jelaskan. ada orang sebentar, Pak, saya lagi menjawab, jangan. Bentar, Sebentar. saya udah Sebentar, tahu guys, gantian, konteksnya, gantian, ngapain gantian. dijelasin? Ini aneh nih. Saya Iya, sudah kan jelaskan ini konteksnya Unirifa membawa- tadi. Unirifa. Kan saya sudah jelaskan konteksnya. Konteks ayat itu bicara tentang Tuhan yang dibujuk oleh Abraham supaya tidak menghukum orang benar di tengah orang fasik. Paham nggak sih Pak? Ngapain Anda jelaskan konteksnya ke saya? Betul. Saya paham konteksnya. Nah, masalahnya adalah pada waktu Tuhan Anda dikatakan Abraham tidak adil kalau menghukum orang benar di antara orang fasik. Tapi Tuhan Anda di abad pertama membunuh orang benar yang adalah firman-Nya, yang adalah anak tunggalnya yang dikasihi di antara orang fasik. Nah, apakah ini perilaku yang adil Pertanyaannya- menurut Anda? Heran saya bertanya Anda Pertanyaannya, jujur. apakah ada orang benar di saat itu, di saat Macet internasional. baca konteksnya semua, jangan. Saya tidak bertanya tentang Tuhan itu akhirnya menghukum atau tidak. Tidak, Yang saya benar. tanya, Saya sudah pernah bahas ini dengan Unirifa. ini orang ini Sebentar, kenapa saya sih lagi ya? bicara. Saya sudah pernah bahas ini dengan Unirifa, ya. Saya sudah pernah bahas ini dengan Unirifa. Ada nggak? Ya udah. Saya tanya konteksnya pada perjanjian lama. Udah, Anda Yesus jawab itu aja. juga Anda ini bahas Sebentar, kejadian saya atau lagi kita? berbicara, jangan dipotong terus. Iya, masalahnya Ya. Anda itu tadi nanya ke saya dari tadi. kan? Anda kan nanya ke saya, ada nggak orang benar di situ? Kan Anda bertanya ke saya kan? Loh, ini saya lagi membahas tentang Yes. Ini lagi di Sodom dan Gomora itu tidak ada yang benar. Nah, Makanya berarti itu Tuhan baru- Anda berarti baru nah, masuk makanya ke Tuhan konteks yang kedua betul yang betul. Unirifa bawa. Betul sebentar. Aduh, ini parah nih orang ini ya. Kita itu cuma pengen tahu apa yang kita tanya kok. Berarti Anda akui kalau Tuhan Anda tidak mungkin membunuh orang benar kan? Karena tidak ada orang benar di Sodom Gomora itu. Makanya yang dihabisi semua kan? Itu yang saya tanyakan. Berarti Tuhanmu tidak membunuh orang benar. Karena Anda sendiri yang menjawabnya, tidak ada orang benar di situ, makanya dihukum semua. Maka anehnya Tuhanmu di perjanjian Iya. baru kenapa membunuh Oke, orang benar? betul. Makanya kau dengarkan, tapi Tuhan kau membunuh orang benar, Makanya yaitu saya Yesus. jelaskan. Maka Tuhan saya kau itu jelaskan. pelin pelan. Makanya saya jelaskan. Makanya saya jelaskan ini. Kenapa Yesus dibunuh? Ingat, saya sudah pernah bahas ini dengan Unirifa. Yesus itu Saya dibunuh tidak karena apa? bertanya Ingat kenapa Tuhan kau dibunuh, karena saya tahu doktrin kalian. Yang saya tanya, Tuhan kau di zaman kejadian itu tidak membunuh orang benar. Kenapa Tuhan kau membunuh orang benar di perjanjian baru? Tuhan yang sama atau Tuhan yang berbeda Oke. ini? Mak parahnya kalian ini loh. Oke, berarti Unirifa sedang membawa kamuflase Tuhannya Abraham, yaitu adalah Allahnya bangsa Israel, berarti berbeda dengan Allahnya Muhammad, ya kan? Kan kalian menyembah. Kau ngerti bahasa Indonesia nggak? Menabikan juga Ibrahim. Kau ngerti bahasa Indonesia enggak? Yang Kalian kutanya menyamakan itu Ibrahim. Tuhan dalam kitab Kalian kau. menyamakan Ibrahim. Tuhan kami itu tertulisnya di dalam Quran, bukankah bukan di kalian- kitab kau. Ini orang ini emang agak ini nih. Yang Kalian kita mempercayai- tanya, kalian mempercayai tadi kau Ibrahim udah atau kejebak. Saya percaya Ibrahim dalam Al-Quran, bukan dalam kitab kau. Si Tepu. Ah. Kan kutanya Tuhan dalam Allahnya- kitab kau. Allahnya Ibrahim. Tuhan dalam kitab kau itu bukan Allahnya Tuhanku. Ibrahim Dengarkan dengan baik-baik. Allahnya Abraham. Kok aneh nih? Dipaksanya pula Allahnya kita percaya Ibrahim dengan kitabnya. Abraham sama atau beda? Sama. Allahnya Ibrahim dengan Sama. Abraham sama atau beda? Ya. Sama. Bisa sama dari mana? Samanya dari mana? Beda. Sama-sama bukan Yahweh manusia dengan- berkelamin. Yahweh. Kami nggak bilang kalau Tuhannya Ibrahim itu Yahweh. Yahweh. Yang bilang Tuhannya Abraham itu Yahweh kau cakwe. Ini orang emang ada lain ini. Yang ditanya Yahweh. kenapa kau kabur? Yahweh dengan Allah itu Pertanyaan beda. itu adalah memang Yahweh dengan beda. Allah itu beda. Memang beda. Tuhan Yahweh kau beda. Tuhan Yahweh kau manusia sudah. dalam kitab Daniel. Ah. Nah makanya kutanya sama kau Tuhan kau yang Yahweh itu Kok bisa ketika bilang dia beda? tidak Jumamu aja bilang sama. Ini orang ini tidak memang ada agak lain ya. kesamaan. Tidak ada Bawa kesamaan. Bang Jumamu Zuma aja lagi. bilang Udah sama. panik kau. Nampak kau udah Ardian panik. saja bilang sama. Giliran panik kau Ardian entah saja kemana-mana bilang sama. kau. Bawa Ardiansa, kau bawa Bang Zuma, kau entah Ardian apa-apa. saja bilang Mana kau? sama. Padahal yang kita bahas tentang Tuhan di perjanjian Juma lama bilang dengan sama. mulai bawa Bang Zuma, kau mulai bilang bawa Ardiansa, sama. bawa Sekarang Ustaz Kinama. Unirifa. Kau bawa Donitan, Unirifa kau bawa bilang beda. Donitan ya, kau bawa Donitan. Nah, ketawa kau sendiri, mulai Aduh, panik, antara tawa kalian sendiri. saja tidak ada Langsung kesamaan. menggila Antara dia di kalian sini, tidak menggila dia. kesamaan. Mulai dia tantrum, Sudahlah, langsung Unirifa. langsung sudahlah Ya. katanya udah nggak sanggup dia lagi.
Enggak, sudahlah, Tidak daripada bisa. kita tanya. Anda Tidak itu- bisa. Anda Apa tidak bisa kau? menyamakan level ilmu Anda dengan level ilmu saya. Tahu ilmu kau. Kau menjawab Ya. aja nggak bisa. Ilmu kau pula ilmu apa kau? Ilmu mutar-mutar. Aduh, Uniripa. Kan ku tanya Jumaku baik-baik. aja nggak bisa menjawab. Oh Jumaku sejak kapan aku Aduh, punya Bang Uniripa Juma? Ada aja sudahlah. tahu Juma. Andai kau ini loh, ke kemana-mana Jumaku kau. aja tidak bisa. Yang ku tanya itu. Juma saja menjawab Yahweh itu Kau dengan kayaknya, Allah kau itu kayaknya sama. ter, kau kayaknya Juma menjawab kau tersakiti Yahweh itu kali dengan sama Bang Allah itu Juma, sama. aku tengok. Ya. Kau kayaknya tersakiti kali sama Bang Juma, Kecil, aku lawan dia itu tengok. kecil. Aduh, nggak bisa dia lawan saya. Kecil-kecil Wah, jauh. coba Iya, lawan saya. Uni kayaknya. Coba. Pak Pendeta. Dia nggak bisa lawan saya. Dia panik, Bang. Iya, dia nggak bisa. panik, Ya. Kak. Panik Jangan dia, Kak. panik. Santai, Nggak Pak Pendeta. bisa. Pak Pendeta sebentar. Kalian aja sudah Pendeta. menjadi sebentar. Kalian aja sudah terjadi perdebatan. Pendetanya Juma kayak gini, bilang apalagi Yahweh dengan Allah jemaatnya, itu Pak, sama. Kak. Ya. Juma Pendeta jadi Pendetanya benar kayak ya gini itu. loh, Pak. Sebentar. Pak Pendeta Juma, sebentar, Pak Pendeta. Juma Jadi itu benar ya, menjawab. Paulus itu mata-mata itu Romawi ya, betul ya? Pendetanya aja kayak gini, apalagi jemaatnya coba. Ada lagi orang sesat seperti ini. Aduh. Jadi dia Pendetanya itu kayak perkataan Aduh. Paulus itu selalu bertentang perkataan Yesus itu selalu ditentang sama Paulus. Kalau kerjanya mata-mata itu begitu loh, Pak. Mempertabar Ya, sebentar. fakta itu. Di Al-Qur'anmu aja ya. Di Yesus Quran itu tuh orang nggak ada yang terkemuka di Paulus. dunia dan di akhirat. Nggak ada Yesus di Quranku, Yesus pede kali muncul. kau. Nggak Oh, ada Yesus jadi di benar ya, Pak Quranku. Pendeta? Orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nggak ada Sudah, Yesus, Kak. kalian Encus itu kok nggak ada di level Quranku. lawan saya. Bawa-bawa. Pak Pendeta. Nggak level Nggak ada lawan Yesus di saya. Quran. Pendeta, jadi benar dia, jadi Paulus benar dia mata-mata ya. Dari mana? Dari mana? Jadi kita analisis dari perkataan Dari Yesus mana? itu selalu dibantah sama Paulus semua itu dia. Dari mana? Bentar dulu, Dari Bang. mana? Bentar. Diam kau pendeta si tipu ya, diam dulu. Teman-teman, kita sudah dapat konklusi diskusi tadi, kita kunci dulu ya, biar enak. Tadi Pak Coki sudah mengakui Tuhannya terkutuk karena mereka, ya. Ada pula Tuhan ciptakan manusia, gara-gara menciptakan manusia, habis itu dia terkutuk. Inilah Tuhannya mereka. Yang kedua, kata Pak Coki tadi, memang Tuhannya itu Tuhan yang membun-bun orang benar demi menyelamatkan biawak kayak mereka. Ini Tuhannya mereka nih. Ya. Dan tadi si Tepu tadi sudah terpentok ketika dia tahu Tuhannya dalam kitab Kejadian tidak membun-bun orang benar sama sekali, karena ketika dia menghukum Sodom Gomora udah nggak ada orang benar di situ, makanya Tuhan hancurkan. Tapi tiba-tiba Tuhan di Perjanjian Baru dihukumnya orang benar. Karena dia tadi tahu sudah panik, makanya dia bawa-bawa orang lain di sini. Padahal kita cuma bertanya, betul itu Tuhanmu, Pak, menghukum orang benar demi menyelamatkan biawak kayak kalian? Betul. Tapi Tuhan di Perjanjian Lama tidak. Kau bawa pula Yahweh-Yahwehmu di sini. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, ajaran Kristen itu seperti anak Batak bilang. Apa itu? Psikopat. Katanya apa? Anak Batak. Bukan saya bilang ya. Nih. Kita tunjukkan ya. Iya, ini anak Batak yang bilang kalau Tuhannya psikopat ya. Tuhan yang membun-bun Yesus itu Tuhan psikopat nih. Bukan aku yang bilang. Mana Tuhan, mana iblis? Justru kau yang mendeklarasikan Tuhan itu jahat, tapi Tuhanmu yang jahat ya. Ya, Bapakku nggak bunuh Yesus, enggak. Bapakku itu bukan psikopat. Paham ya? Kalau kau menganggap, atau tegaskan dulu nanti. Aku mohon kau tegaskan dulu. Siapa yang membunuh Yesus? Bapak atau iblis? Biar direkam orang. Kalau kau mengatakan Bapak yang membunuh Yesus dalam keadaan sebagai manusia, berarti kaulah yang mendeklarasikan Bapak itu penjahat. Perlu apologet masuk penjara dulu dan kabur ke luar negeri untuk menunjukkan bahwa kita ini Enggak, benar, memang teman-teman benar ya. si ini benar loh. Kalau bapak yang membunuh Yesus itu bapak itu Si anak Batak psikopat, betul. ya. Memang betul anak Iya. Batak. Sejak masuk penjara dulu baru dia tahu kalau dulu kan dia penyalipan karya Allah katanya. Dia sadarkan sejak disadarkan Edis, baru dia berpikir otaknya betul juga ya, Tuhanku psikopat lah katanya. Masalahnya Kak, hanya 1, 2, 3 orang aja yang sadar, mayoritasnya percaya penyalipan karya Allah. Si Tepu tadi itu termasuk, si Pak Coki tadi termasuk percaya bahwa penyalipan Yesus itu karena Tuhannya yang mau. Jadi yang mengatakan Tuhannya psikopat Kristen sendiri Kak, gitu loh.
Makanya dari tadi ada tanya, betul Tuhan kalian menghabisi nyawa orang benar? Kan aku bawa ayatnya di kitab Kejadian bahwa Tuhan saja dalam kitab Perjanjian Lama tidak menghukum orang benar di tengah orang salah. Apa? Kecuali Tuhannya psikopat. Ternyata Memang ini hanya Edis. Ini jadi Pak, loading bawa-bawa itu orang Kristen itu bingung dengan kitabnya itu memang benar ya. Memang betul. Tema Bang Dian juga betul. Oten memahami agama harus hilangkan akal. Semua tema umat Islam itu benar Kak, hanya saja mereka menolak kenyataan karena rasionalnya pun masih berpikir nggak mau aku Tuhan terkutuk, ya yang terkutuk kan setan katanya. Tapi ya ada tertulis kayak mana lagi. Itu kalau Profesor yang bilang Paulus itu mata-mata Romawi itu gimana dia? Dia dari analisis dia loh. Jangankan mata-mata yang mengatakan dia dendam sama orang Yahudi aja ada, sampai dia rusak agama Yahudi ada. Jadi tuannya Oten ini kalau dipercaya menghabisi anaknya yang tunggal, ini psikopat kali. Anakku, aku mencintaimu. Cerot tombak, mak gila ngeri kali ini. Sampailah Kak Mesia ini sama aku ya kan. Unirifa katanya, aku cinta kali samamu katanya. Tusuknya perutku. Muncul dramanya, cintamu membunuhku. Mampus kau. Kalau ini enggak, kasih Tuhan membunuh anaknya. CEO yang menyamar dibunuh sama bapaknya. Itulah CEO dunia menyamar jadi orang dibunuh bapaknya. Itu judul drama. Iya, kasih karunia Tuhan membunuhku. Mantap judul drama ini. Dan agama ini disiarkan oleh penjajah. Cinta di ujung tombak. Minta kasih mak jelek pula pas lagi gini pula. Bukan cinta di ujung tombak Kak, kasih Tuhan di ujung tombak. Kasih Bapa di ujung tombak. Bikinlah dramanya, woi. Saya tantang kalian orang-orang yang bikin drama AI, buatkan beberapa judul. Pertama judulnya CEO menyamar, CEO dunia menyamar jadi terkutuk. Cinta Tuhan Bapa di ujung tombak. Ya. Kasih pesundal tiada tara. Ada aja lagi gini lah agama. Disebarkan agama ini ke negara-negara kita yang tadinya orang-orang yang tak ngerti apa-apa. Dibilangnya pula kasih Tuhan katanya. Ada aja kalian nih. Ada aja kalian. Terlalu. Halo Sherly, sayang cantik, anak bunda. Halo Nona cantik. Nona, saya hanya mau Kakak Sherly buka kamera, Kakak Sherly buka kamera, Kakak Sherly sayang cantik manis, cintaku darlingku sayang. Saya tidak berbohong, nama saya tetap itu, lihat di profil saya. Cuma saya mau bertanya ke Mbak dengan cara Mbak dengan gini Kakak Sherly sayang, kakak begini. Inilah saya nggak sukanya dituduh nih, makanya saya suruh buka kamera. Kenapa sih kalian selalu saja memfitnah saya? Saya capek-capek memuliakan Tuhan, kalian bilang saya menghujat. Padahal yang bernyanyi, padahal yang menyanyikan lagu Yesus tak punya tangan lagi itu kalian. Bahkan yang percaya Tuhan kalian terkutuk itu kalian. Kenapa saya yang menolak itu dituduh penghujat? Apa? Lanjut kak. Gimana kak? Lanjut kak. Lanjut Kakak Sherly, beta dengarkan kakak bicara. Tapi kakak jangan fitnah-fitnah beta. Beta tidak penghujat, beta pecinta Yeshua. Beta tidak pernah percaya diterkutuk toh. Silakan kakak Sherly itu buka mic ya. Silakan Kakak Sherly. Terada beta penghujat, terada. Silakan Kakak Sherly. Silakan Kakak Sherly pu suara tara ya. Iya kak. Ya, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silakan Kakak Sherly. Halo Kakak Sherly. Saya mau bertanya
Halo? Iya, iya sayang. Halo? Iya Mau sayang, bertanya. kakakku. Saya Boleh. ya, saya lihat kan Mbak berdebat terus kayaknya gini gitu tentang kitab kita. Ya menurut saya Mbak begini, itu kan keyakinan kita, ya sudah itu kita yakini. Kalau keyakinannya Mbak itu ya berarti Mbak yakini, ndak usah maksud saya mau menghujat Yesus itu begini, Yesus itu begini, kan tidak perlu kan. Bertanya apa di agamanya Mbak itu dengan cara berbicaranya Mbak begini, apa itu dosa atau tidak Mbak? Satu itu saja yang Oke, saya mau saya tanya. jawab ya. Tidak berdosa, Bu. Berdiskusi itu dianjurkan dalam agama Islam. Dalilnya Quran surah An-Nahl ayat 125, ya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Yang kedua, di Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga, kita diizinkan untuk berkumpul, bersyarikat, untuk beropini dan beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi diskusi itu bukan perbuatan dosa, Kak. Tidak masalah asal dilakukan dengan cara baik seperti yang saya lakukan kepada Kakak. memang. Gitu. Kalau ya memang betul Mbak ya, berdiskusi itu wajar, saling sharing, tapi dengan salia hot yang begini kayak satu menghujat yang satu hujat yang satu, kan percuma. Tuhan itu hanya satu tidak dua, walaupun di Kristen begitu. Itu kan ya, di perasaan Islam juga Kakak. begitu. Itu perasaan Kakak. Saya menghujat kan. Coba Kakak jujur. Kalau memang Kakak bisa membuktikan saya menghujat, saya berhenti Kak live streaming setiap hari. Coba tunjukin satu narasi penghujatan saya, coba buktikan. Ya. Itu kan tidak perlu penghujatan itu, bahwa Mbak ngomong Yesus itu biadab apa, nggak perlu dari cara Tidak pernah Mbak saya bilang Yesus ketawa. biadab. La ilaha illallah. Iya, maksudnya ini Coba saya tanya sama Kakak. Coba saya tanya sama Kakak. Oke, kita buktikan aja deh, nggak usah panjang lebar ya. Kakak percaya nggak kalau Tuhan Kakak terkutuk? Saya Mbak, saya tidak mau bahas nama Tuhan walaupun kita hanya Nah kan sering-sering. giliran dia yang mengutuk Yang saya Tuhannya nggak mau bahas. Giliran kita Saya menunjukkan kan mereka yang mengutuk hanya nggak mau terima. Saya hanya mau pertanyakan ke Kakak, di ajaran agama Kakak itu apa dengan cara mau bahas nama Tuhan Tidak sudah boleh begitu itu berdosa. Tidak atau berdosa tidak? membahas. Saja. Tidak berdosa kalau membahas. Yang berdosa itu menghujat. Masalahnya kami tidak menghujat. Justru kami mau menghentikan penghujatan kalian yang mengatakan Yesus terkutuk. Kami mau menghentikan kalian. Berhentilah saudaraku mengatakan Tuhan kalian terkutuk. Masa Tuhan kalian terkutuk? Yang bener aja. Masa kalian lebih mulia daripada Tuhan kalian? Yang bener aja. Tadi kan Kakak kan ngomong sama si pendeta siapa itu tadi. Kata Bapak sudah Apa? sebut Kata saya apa? Yesus begini. Nah, makanya Yang saya bilang Tuhan nonton Kakak saya terkutuk, masuk. Kak. Yang mengatakan Tuhan terkutuk itu pendeta-pendeta Kakak, bukan saya. Saya nggak terima. Saya malah nggak terima ada Tuhan terkutuk. Masa Tuhan terkutuk? Yang mengatakan Tuhan terkutuk karena kalian itu Tuhan pendeta kalian, Kakak. La ilaha illallah. Inilah kalian ya, kalian yang melakukan perusakan peradaban, kami yang kalian tuduh. Aku Kak, aku ini orang yang sangat mencintai Yesus Kak. Bahkan udah kubuatkan lagunya. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Kurang apa aku mencintai Tuhan Kakak, tapi giliran Kakak percaya kalau dia terkutuk. Saya yang difitnah. Sakit hati saya rasanya lo digini-giniin terus. Capek-capek saya memuliakan Tuhan kalian. Hei, dia itu wajihan fi dunia wal akhirah. Dia mulia di sisi Allah. Jangan kalian bilang terkutuk dia. Kalian bilang dia terkutuk karena kami. Sakit hati saya dengarkannya, sakit. Tapi saya yang dituduh. Biadab kalian ini, biadab. Jahat kalian ini, jahat.
kata itu yang Coba saya tanya sama kakak. Diam kami kak. Kakak saya tanya, kakak termasuk yang percaya nggak Yesus itu terkutuk? Jujur, jawab. Kakak percaya nggak Yesus tidak terkutuk? percaya mbak. Masya Allah, Kak, terima kasih Mungkin kakak. Yesus itu dikutuk. Kakak jahat. Kakak baik banget. Kakak tidak percaya alam enggak, Mika dia nggak percaya Yesus terkutuk. Baik kak. Kalau gitu kakak silakan baca kitab kakak Galatia pasal 3 ayat 13 kak. Silakan baca kak. Silakan kakak baca. Silakan kakak baca. Ya selalu Aku lagi bahas-bahas makan masalah kitab kita. Silakan kakak baca Galatia pasal 3 ayat 13. Kok selalu bahas dari Bang Zuma saya nonton begitu malah dimaki Yesus bahkan babi. Kakak baca lah Galatia pasal 3 ayat 13. Ya Allah. Aku lagi makan Kakak ini naik di room cari debat begini hanya ingin follow-follow kan? Saya udah banyak yang follow bu, nggak perlu lagi follower, saya udah terkenal. Bu, tolong baca Galatia pasal 3:13. Ya Allah. Hanya itu saja Mbak renungkan. Nggak mau. Saya mau ibu baca Galatia pasal 3:13. Cara Mbak Baca. debat ini mas oke. Nggak mau percaya. Aku dituduh. Ipun dituduh menghujat. Ipun nggak salah. Ipun nggak salah. Ibu difitnah. Bukan masalah itu. Ibu nggak salah. Ibu dituduh menghujat. Aku lagi makan. Ada tamu. Halo Pak Jul, silakan Pak dibuka kamera Pak. Buka kamera dulu Pak. Buka kamera dulu Pak. Enggak, saya mau nanya terlama aja. Buka kamera dulu. Benar di Islam itu Ya Allah ya Rob. Memang oten ku pakai badak baru gadang. Buka kamera kalian kecilin. Disuruh buka kamera. Buka kameramu biawa. Dek, buka kameramu dek. Conge kalian semua ini loh. Buka kameramu bang, biar tahu kita kalera bingkar ruang. Kau nak pandai yang buka kamera, buka Sarawak, Kelera. Tadi sudah dari pandai yang buka kamera, kau nak pandai buka kamera, buka Sarawak. Buka kameramu bang, buka kameramu bang. Buka kamera abang bang, buka kamera abang. lu di bawah tuh buka kamera baru saya buka kamera. Woi, pendang makan gulai buke lu. Pailang ke bawah lah, nak usah naik sekali lah. Memang kalera kalian Suka kamera namol. Iya. Minang, senggol dong. Iya. Nah aduh kami menghujat do baru. Kami memuji-muji Tuhan dan batu. Angket cek lu kami menghujat set. Kapal lu apa? Pakak pangkat turiak kalian mah. Kapal lu amak kalian. Nah aduh dan menghujat do dan cinta. Bahkan kalau Tuhan kalian turun ke dunia, ku jilati dari ujung kaki sampai kepalanya, saking ku mencintainya. Disuruh baca Galatia nggak mau dibaca. Kalian ini ada-adanya. Nggak babanak kalian. Angke cenyo kami mau jat Kelera. Bagi cenyo kami mau jat Kelera. Tuanang bagantom tersimpai nak tahu ang do. Tak boleh jauh kasaban. Jangan kasaban kamu dia tu. Jangan kasaban dia tu. Kasaban tu ya. Bukan kau yang atur, bukan kau. Jul, buka kameramu Jul. Kalau enggak silakan kau buka kameramu. Kalau enggak turun kau ke bawah ya Jul ya. Buka Jul, buka Dek.
Ya aku suri banyak aku mah. Nggak suri. Buka kameranya. Ah, kan bagus kau itu. Walaupun hitam-hitam gitu kan anak Tuhan kau. Bangga kau harusnya lu anak Tuhan kau. Hitam manis, hitam Kan- manis. buka Si Jul kameramu. hitam manis. Manis kayak gitu namanya muka ngapain kau dia. takut? Ya. Hitam manis, si Jul hitam manis. Tuhannya menangis, Tuhan menangis. Ya, lanjut. Benar, saya ini mau belajar Islam nih, mau Gak belajar ada Islam. yang percaya kau mau belajar Islam. Kapia Islam. Gini loh, Jul. Hama babi Jul. Islam banyak gini gua masuk pada Jul. tolong serang babi. Gak usah banyak klaim Jul. Kami tuh gak peduli dengan kau sebetulnya Jul. Kau mau jadi Kristen gak? Jul, dengarkan Uni dulu dek. Quran kami sudah menyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6, kalian orang kafir ini tidak akan pernah berislam. Maka yang kami butuhkan di sini hanya pertanyaan saja biar kami bisa berdakwah. Nah silakan kau bertanya, jangan kau bilang aku mau belajar Islam. Biawak kayak kau mana? Gak ada Jul. Kalau kau betul-betul belajar Islam, bukan kami tahu gesturnya Jul. Gak kayak gini gesturnya. Kami bukan orang botol Jul. Silakan Jul, bertanya aja dek. Mau kau tanya itu untuk menyerang agamaku, mau rendahkan, mau belajar itu nanti belakangan. Yang penting kami ingin tahu pertanyaan kau. Saya nggak menyerang. Saya cuma mau tanya nih, ini saya penasaran sekali nih. Benar di surga itu ada 72 bidadari. Ada 72. Gus, bukan cuman 72, ribuan bidadari, masa 72 orang aja, sementara penghuni surga nanti banyak ya. Nanti si Mika 72, Bang Andi 72, Perintah Limon 72, dikalilah seluruh umat Islam, banyak lah. Masa 72 orang aja bidadari, banyak, ribuan. Setiap orang mendapatkan minimal 2 bidadari. Yang 72 itu yang mati dalam keadaan syahid ya. Kalau Tante Mika mati dalam keadaan syahid, nanti 72 hadiahnya bidadari ya, bukan 100 pesundal dan 100 istri ya, begitu. Terus Berarti kalau seandainya Uni Rifa kalau masuk surga dapat 72 pria tidak, karena tidak ada hukum Islam itu mengizinkan poliandri. Di Islam itu yang boleh poligami hanya laki-laki. Karena kenapa seperti itu? Karena Tuhan tahu siapa makhluknya. Tuhan tahu kalau laki-laki ini kecenderungannya kepada wanita, perempuan ini kecenderungannya kepada perhiasan dan dunia. Ya, contoh, mohon maaf ya Julia, aku nggak tahu ya, sorry ya, aku nggak merendahkan nih. Aku nggak tahu apakah ibumu, adik perempuanmu, istrimu itu suka dengan digengbeng, aku nggak tahu. Tapi kalau aku nggak suka digengbeng, karena bagi aku tuh gengbeng itu pelecehan terhadap perempuan. Ya, kenapa? Karena tidak ada sejarahnya. Bentar dulu, astagfirullah, ini aku bilang, jangan berarti dulu sebelum aku selesai. Tidak ada ceritanya perempuan Islam itu pengen dipakai ramai-ramai oleh banyak laki-laki seperti yang ada di bayangan perempuan-perempuan Kristen. Nggak ada dek. Tidak, jangankan ingin dipakai banyak pria dek ya, membayangkannya aja bagi kami itu sebuah kebiadaban dek. Membayangkan ada 10 pria memakai aku dengan memegang tubuhku begini, itu berarti aku udah dalam gangguan jiwa dek ya. Jadi tidak diberikan Allah banyak pria kepada kami. Karena kenapa? Karena dalam Islam itu ada hukum arijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang wanita itu dimiliki oleh suaminya, maka dia di bawah otoritas suaminya. Enggak ada pula dia banyak otoritasnya. Jadi kalau dia banyak otoritasnya, maka Tuhan zolim kepadanya. Kenapa? Dia harus melayani suaminya banyak, matilah gempor kakinya. Yang banyak itu adalah, ya diam dulu, yang banyak itu adalah diam. Kalau yang pelayan banyak untuk melayani majikannya, nggak apa-apa. Nggak ada majikannya banyak, pelayannya cuma 1, gempor lah pelayannya. Aku melayani suamiku, ada 10 suami. Diam dulu kau bayangkanlah otak kalian tuh betapa kalian otaknya kotor. Dia belum selesai. Ini rasional kalian nih. Jadi bayangkanlah aku istri. Ternyata lakiku 10, David Beckham 1, Cristiano Ronaldo 1 lagi, Sarukan juga lakiku. Dicelup sana aku, kesana aku mencelup, matilah aku gempor. Datang Ronaldo, Riva, istriku, kesini layani aku, katanya Senin. Hah, mati aku. Selasa, David Beckham minta jatah, mati aku. Diam dulu. Datang Rabu, Sarukan minta jatah. Nggak pernah aku, gini aja aku tiap hari. Gempor leherku.
Makanya nggak mungkin satu pelayan melayani banyak majikan. Yang banyak itu pelayan, majikannya satu. Contoh, majikannya si Mika, pelayannya banyak. Capek pelayan bidadari mijit-mijit tangan, abang, adik pijit tangan abang aja. Karena dia adalah majikan baik, ya biar nggak capek adik-adik bagian tangan aja. Tangan satu lagi, majikan satu lagi, pijit kepala dong satu lagi. Wajar majikan satu, pelayan banyak. Di kalian istrinya satu, dilayani banyak. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus mau dilayani. Masa Apa? surga itu suci dijadikan barang seks bagaimana? Oke, di dalam agamamu berhubungan seksual suami istri itu perbuatan cabul. Mak, berarti kau hasil kecabulan berarti. Berarti mama bapak kau menghasilkan kau dari kecabulan, Mak. Masalahnya surga itu beda dengan di bumi, Umi. Iya, makanya aku tanya, berarti berhubungan seksual suami istri itu dalam agamamu cabul. Mak, berarti kau hasil kecabulan berarti. Baru tahu aku di Kristen ini ya. Teman-teman ya. Bukan begitu, Menikah. Umi. Diam dulu. Aku baru tahu nih. Ternyata menurut Kristen berhubungan seksual suami istri itu perbuatan cabul. Padahal Tuhannya yang suruh dia beranak pinak, berarti Tuhan kau suruh cabul. Mak. Berarti menurut Kristen antara istri dan suami berhubungan seksual itu cabul, tapi kalau pesundal mencium kakinya nggak cabul, itu benar. Memang tak bolak-balik ajaran Kristen ini ya. Kalau suami istri melakukan hubungan seksual itu cabul katanya. Tapi kalau pesundal menciumi kaki Tuhannya yang tahu kita tangannya entah kemana, itu nggak cabul, itu benar. Yesus datang ke dunia itu dia mencari orang-orang yang berdosa. Iya, kau Bukan jawab orang-orang dulu. yang- Berhubungan seksual suami istri itu perbuatan cabul atau perbuatan mulia? Di dunia apa di surga? Di mana saja. Kalau dia suami istri, kok di mana saja? Nggak boleh juga di mana saja ya. Kalau di surga dia berhubungan seksual, kalau di dunia dia berhubungan seksual, berarti itu perbuatan mulia atau perbuatan hina? Kalau menurut Kristen di dunia itu kita akan tinggalkan, di surga itu Yang kutanya itu, berarti kau bilang Tuhan kau meninggalkan kentinya di dunia? Parah kau. Berarti Yesus tidak lagi beralat vital. Bentar. Berarti Ini Yesus baca. tidak lagi punya alat vital ke surga. di surga itu Kurang. ada yang bilang Jadi kau bilang Tidak Tuhan ada kau yang- transgender sekarang. Berarti Tuhanmu bukan lagi laki-laki normal, sekarang udah berubah jadi Lucinta Luna Tuhanmu. Memang penghujat kalian Kristen ini lo ya. Saya tanya Siapa sama yang mu. penghujat? Siapa yang Berhubungan belum kau jawab pertanyaan. Ya udah kau bilang dulu. Tuhanmu masih punya alat vital nggak di surga? Tuhan Mak, menghujat, Tuhan dia Yesus bilang nggak ada. dia itu manusia berdosa. Saya tanya, Yesus itu ketika naik ke surga, alat vitalnya ikut atau tinggal di dunia? Paro tinggal uni. Onde mandi pajak ulai enggak Pak. Memang biawak kalian kalau Tuhanmu tidak lagi punya alat vital, kau samakan Tuhanmu dengan Lucinta Luna, Dek. Karena Lucinta Luna telah dipotong, Dek. Tuhannya kalau lah Tuhannya nih, Tuhan dia itu nih kalau udah masuk surga nih polosan nih. Semoga Umi cepat diampuni ya. Kok aku yang diampuni, kau yang mengatakan Tuhan kau kayak Lucinta Luna, kok aku yang salah? Aku hanya bertanya, ketika Tuhan mau naik ke surga, kau bilang kan dia tidak lagi kawin di surga. Walaupun ada kata-kata kawin dia di Wahyu 19 ayat 9. Dia itu Tuhan, ngapain dia mau kawin? Dia tersama Loh, kok ketika kau pula manusia. yang atur dia? Oke, aku tanya sama kau, bisa nggak dia melakukan apa saja? Iya bisa. Bisa dia kawin? Gak bisa lah, dia Tuhan, kok dia mau kawin apa? Giliran melakukan apa saja katanya bisa. Katanya bisa melakukan apa saja, kawin nggak bisa. Apa hebatnya laki-laki? Dia kan sepi, masa dia mau ngapain? Tergantung apa yang Berarti dia nggak. dia Oke. Kok tergantung, yang tergantung memang Yesus. Berarti Tuhan kau nggak bisa kawin. Berarti alat vitalnya gunanya buat kencing aja. dia itu suci, ini bukan sampai kawin. Iya, makanya berhubungan seksual itu dosa berarti sama suami istri. Berarti kau hasil dosa berarti, Mak, memang kurang aja. Agama apa ini ya? Berhubungan seksual suami istri dia bilang berdosa. Penghujat ini orang ini. Masa berhubungan seksual suami istri dia bilang berdosa? Lalu dia katakan, kau berarti hasil dosa kau. Berarti mama bapak kau kerjaannya tiap malam berdosa gitu. Memang biawak kau. Dibilangnya Tuhannya kayak Lucinta Luna di surga. Padahal kan enak Memang iya, udah makanya aku bilang Tuhannya ini aneh loh.
Masa dibilangnya berhubungan seksual adalah dosa, padahal Tuhannya yang bilang beranak cucu lah. Mana bisa orang beranak cucu hanya dengan sekedar senggol-senggolan tangan? Ya harus berhubungan seksual lah, hantu belau. Memang kalian ini kok penghujat lah kalian ini. Pantaslah kalian terkutuk masuk neraka jahanam sebagai orang yang dijadikan bahan bakar api neraka. Senang aku melihatnya kalian masuk neraka. Aku ketawain kalian nanti masuk neraka. Masa Yesus yang setampan itu? Bentar dulu ke toilet aku dulu. Bentar dulu. Lanjut dulu. Dikasih istri nggak mau, dikasih suami hajar. Memang agama lagi bete. Memang agama lagi bete. Ndak talo di kami do nak bakal lempong di Sarugo di. Ndak talo di kami do yuang. Ndak do lempong kami tinggal di dunia. masa talu aja ada kelempongnya indak mamuh kami. Aneh nah, kita nah, aneh Pak Jago serius. Baru aneh ya. Tuhan punya biji-biji kok biji nggak dipakai sama wanita kan lucu, lucu anggo, lucu anggo. Padahal kan itu sensasinya ya, Pe ya. Anda tahu orang aku ndak tahu dah penita lemon rasa tak balik cek mata tu di Serugo bisa tak tahu. Jadi ya orang Kristen ya. Kalau orang Kristen ya, orang Kristen itu ya, paten itu ada yang lajang. Ada orang Kristen lajang terus dia mati kan. Setelah dia mati, dia belum kawin nih. Mati penasaran kalian. Nggak pernah ngerasain daging koyak kalian. Nika, nawa anehnya kuah kan? Nawa aneh kuah. Tuhan jomblo, nah Paulus jomblo, tapi orang kok nikah, kena masuk akal kan? Acar itu. Tuhan jomblo masa dia nikah gitu? Kalau seandainya Yesus itu lahir di abad sekarang ini, ya. Yakin aku 100% Yesus tuh nonton XXNX. pasti karena dia manusia kan, pasti dia pakai HP ya kan, penginjilan pakai HP, penginjilan pakai WA ya kan, penginjilan pakai Zoom. Kalau dia lahir di abad sekarang ini pasti dia memanfaatkan teknologi. Bayangkanlah dia nonton Pargoy berdiri barangnya sambil dipegang-pegangnya. Kak, ada deh Kak. Kawan-kawan yang di bawah ya, tolong dong di follow akun baru ini kawan-kawannya. Tolong di follow ya. Kalau bisa tuh kasih tahu, kalau bisa paus. Udah haus ini kawan-kawan. Haus ini coba kan? Udah haus ini. Gitu. Follow ya, follow. Yang nggak follow berarti oten ya. Yang nggak follow berarti oten. Iya, gini ya teman-teman Kristen yang di bawah ya. Sedangkan di abad pertama Yesus lahir, dia menggunakan keledai untuk mengendarai, untuk kendaraan dia. Jadi apa yang ada di dunia itu dimanfaatkan oleh Yesus. Ketika di kelaparan dia makan ikan goreng. Kalau seandainya Yesus ini sekarang ya lahir di abad pertama, dia pasti pakai AP order GoFood, dia pesan KFC. Tengoknya GoPay-nya nggak ada, minta sama muridnya top up dana bos katanya. Gak kebayang kalian Tuhan, kalian top up dana. Ya, nggak kebayang. Aneh mereka ini, emang aneh, emang agama paling aneh. Tuhan punya biji-biji, Tuhan bayi, Tuhan nete, Tuhan nangis, masa Tuhan cengeng, masa Tuhan lempar batu, Tuhan penakut, Tuhan cengeng, memang begitu kan itu, Tuhan punya biji. Itulah makanya ya, itulah aku bilang ya, untunglah Yesus itulah disiksanya di abad pertama. Coba agak modern sedikit Yesus itu disiksa ya kan, pasti disiksanya matinya di kursi listrik. Udah kursi listrik lah kalung orang oten-oten ini. Nah kalau maju lagi sedikit lagi zaman modern ya, ditabrak babi, Yesus kalung mereka itu babi. Nah kalau seandainya ditabrak tronton mereka, Yesus itu mati, kalung mereka itu tronton lah itu. Untung aja disalib. Kalau sempat dililit belut listrik lah kalung kalian. Serem gue sama Tante Mika mal si lemon penghujat emang ya. Enggak, itu fakta. Coba aku tanya ya, Yesus mati di kayu salib, maka mereka jadikan kayu salib itu adalah kalung mereka. Coba kalau Yesus mati ditabrak babi lah kalung mereka.
untung aja Yesus nggak jalan-jalan di jalan tol ditabrak sama tronton. Bayangkan kalau ditabrak tronton kalau ngotek-ngotek. Nggak dengar nih suara. Oten, kalian tombak akunnya. Ini kubesarkan buat kalian tombak aja. Ya, Dengar ya. silakan. Yang lebih parah ini, coba kau kebayang kalau dia mati karena minum obat kuat. Berarti obat kuat lah kalungnya kan, gak lucu kan? Enggak lucu. Kalau yang lucu tuh nih ditabrak babi dia nih. Kalung mereka babi. Bayangkan babi satu kandang jadi kalung. Nah, itu logika. Untung aja Yesus itu meninggalnya disalib. Nah, kalau seandainya di kursi listrik kalung Oten. Kalau seandainya Yesus itu dililit oleh belut listrik lah kalung kalian. Nah, itu membuktikan. Makanya inilah bentuk dari kalian tidak ada merasa memuliakan Tuhan. Tempat matinya terkutuk Yesus aja kalian jadikan lambang, kalian tato, kalian bikin di punggung, kalian bikin di dada. Sempat mengkerut kulit kalian, mengkerut juga salibnya. Itulah kalian. Tidak mungkin Tuhan itu mati terkutuk. Tidak mungkin Tuhan itu diciptakan untuk dibunuh. Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan manusia untuk membunuh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Bayangkan ya teman-teman ya. Ini ku analogikan satu ya. Angin kentut aja belum ada manusia yang bisa tangkap. Ini Tuhan ditangkap, berarti lebih hebat kentut daripada Tuhan. Gantian Uni, tadi aku lagi makan juga. Pas. PA. Sama tadi aku lagi makan juga. Untung aja Yesus mati nggak makan MBG, kalau nggak MBG kalung kalian. Ompreng. Kalau dulu lebih hebat Presiden Prabowo. Yesus memberi makan 50.000 orang. Prabowo se-Indonesia ngasih MBG. Nggak ada Otennya lagi. Sini Ten sama Om. Mau digiling halus atau digiling kasar, tergantung permintaan. Naik aja dek. Ayo sayang, anak bunda. Aku tante. Nah, Gimana tadi yang dalil maka menangislah Yesus. Aku nggak menang, aku Tuhan, dibilang Tuhan jalan-jalan ke bumi disiksa. Jadi ketika Yesus ke surga, naik ke surga waktu itu, bertanyalah Bapa kepada Yesus, bagaimana pengalaman Yesus jalan-jalan di bumi? Kimbe lah katanya, baru turun udah disiksa aku, nggak mau aku lagi ke bumi katanya. Aku kira traveling ke bumi enak katanya. Nggak ada itu tuh buatan, nggak terus itu. Ya ditanya lah nanti, kalau kita kan misalnya Uni, kita bertiga ini, Mika, bagaimana kau perjalanan kau kemarin ke Kediri Mika? Kata Uni kan, oh enak Uni, aku naik mobil sleeper, aku naik kereta api, aku makan seblak, aku makan gudeg, aku makan ini makan itu, jadi enak yang kita ceritakan. Kalau seandainya Yesus ditanya sama Bapa, bagaimana perjalananmu di dunia anakku? Kimbe lah manusia setan yang kamu ciptakan itu katanya. Disiksanya aku katanya. Awak sekali jalan ke bumi disiksa, nggak ada dikasih karpet merah, jangan ke karpet merah katanya, malah bajuku yang ditelanjangi. Jangan ketawa, jelaskan aja. Malas sekali dengan ketawanya. Ketawa aku kan pura-pura aja tadi itu. Berarti ketawa Mika ini terpaksa saja itu nih. Iya. Terpaksa sudah itu. Iya, terpaksa sudah karena HP ku masih rusak. Uni, mintalah duit 200 Uni. Terbaik HP Uni. HP ku jatuh kemarin. Uni, ngunyah aja Uni. Ya begitu ya teman-teman. Aku aja belum pernah lagi.
Nah, begitulah. Aku mau tanya itu apa? Kenapa jatuh? Kenapa jatuh apa? Video call sama Om Yesus. Ya, kaget ya rupanya. Kaget. Rupanya begini, dikira wanita, rupanya gondrong. Nah, gini buat kalian-kalian yang murtadin ya, murtadin yang ngaku-ngaku didatangi oleh Yesus, buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Minta nomor togel 4 angka, besok pasang. Kalau kena berarti iya Yesus itu Tuhan. Pasang 200.000, 2 miliar kalian dapat duit. Ini enggak cuma di jamah-jamah habis itu terangkat di ke surga. Enak kali dia. Buktikan paling tidak sus di mana emas-emas yang pernah ditimbun, atau sus di mana emas-emas penjajahan yang belum dibongkar manusia. Buktikan kalau dia itu Tuhan. Pasti dia mah tahu kalau aku didatangi Yesus. Itu yang pertama aku minta, kasih nomor togel 4 angka, aku pasang 200.000, 2 miliar, besok aku bikin gereja 3 buat kalian. Tapi nggak aku kasih pintu di luar kelihatan. Udahlah, nggak lucu. Papi naik, papi. Uni, ada papi itu di bawah itu. Papi dia lihat-lihat saja sudah nggak mau naik dia papi. Dibantu tap-tap layar di posting ulang, nggak ada yang naik ya hotel-hotelnya. Coba aku cek dulu. Uni jadikan aku nonot Uni. Ya. Nonot momot masalah maaf. Cerita lagi tentang pengalaman Yesus. Anak ini Teman-teman dibantu follow dong akun saya ini, akun baru ini kawan-kawan. Udah banyak repot ini, udah berapa hari ini loh. si Mika apa nan diajakannya, yang diajarkan sama si Mika mau tak membuka kepala otak Kristen itu, boleh mau memakai kepala otak yo, jangan muah kepala awakku baru keluar mangku tu kepala keluar duluan, ndak pungguang keluar dulu do dia. Kalau pungguang keluar duluan ama pagunakanlah isi pungguang dek kepala awak keluar patamu itulah, gunakanlah isi kepala tu. Buka akal kalian. Nggak mungkin Tuhan itu mati, nggak mungkin Tuhan itu terkutuk, nggak mungkin Tuhan menciptakan rasa sakit, Tuhan merasakan rasa sakit, nggak mungkin Tuhan menciptakan rasa lapar, Tuhan merasakan lapar, nggak mungkin Tuhan menciptakan rasa ngantuk, Tuhan ngantuk. Masa Tuhan mencicipi semuanya? Emang Tuhan kalian bikin kue? Oke. Apa deh? Kau pengen ikut nenek kau, nenek Uni. Apa? Kau pengen ikut nenek Uni. Apa deh? Kau pengen ikut nenek Unir. Nenek Unir? Unir Iya. mana? Itu Unir. Kau jangan tinggalkan Ivanya. Unir. Kau baca. Iya. Kau, Kalau bukan ya. tawa-tawa, joget-joget. Kalau bukan Iya, joget-joget, iya. makan di depan umum. Oke. Kami kalau nggak, ya biar aku jawab ya. Memang aku bilang kami kalau nggak ketawa-ketawa, kalau nggak joget-joget, kami ngikutin kalian. Makan di depan umum. Kami ngikutin kalian. Kami makan di depan umum, ngikut. joget-joget. Ya, kami ngikutin Kalau kalian bukan yang joget-joget, joget-joget. nyanyi. Ya kan di gereja joget-joget sama nyanyi-nyanyi itu. Kami ngikutin Nah, kami ngikutin gaya kalian di gereja. Nah, ngikut, tapi Hah? membantah kau. Apa? Ngikut, Oke. nanti kan bantah kau. Apa yang kau bantah coba? Nanti kau ini gini. Kau ngikut. Sekarang Oke, ngikut. kita diskusi aja. Yuk, diskusi aja yuk. Ini udah Yuk. diskusi ini. Oke, aku bertanya, kau jawab ya. Kau jawab ya, aku bertanya ya. Kau jawab ya. Bisa? Hah? Gimana Rudy? Gimana? Ayo deh. Ngapain ku dengernya? Adab yang Sombong, menjijikan balas itu. sombong, enggak. Adab yang menjijikan itu seperti ini. Bentar. Adab yang menjijikan itu seperti ini. Mati anjing nangis, mati Dari babi sama nangis, kan mati ini. tetangga nangis, mati RT nangis, mati EW nangis, pas mati Tuhan kalian joget-joget. Itu yang adab yang menjijikan. Ya, kalau babi kalian mati, babiku mati uni, anjingku mati, pas Tuhan kalian mati joget-joget kalian jingkrak kayak kesurupan. Ya. Kenapa? Kau sinyal kau aja susah loh. Panjat pontogi dulu. Coba sana. Panjat pontogi dulu. Sinyalmu susah. Tuhan kau banyak, sinyal kau sedikit. Parah kali hidup kau. Sempak udah longgar.
hiu pun kalian gigit. udah sama kayak berang-berang kalian. Semuanya dimakan sama mereka ini di dunia. Sate kutu air, sate tungau. Kalian makan lah itu. Apa kau? Apa? Udah kau jangan sok ganteng kau di sini, panjat dulu Pontoge sana biar ada sinyalmu. Tuhan aja yang banyak, sinyal enggak ada. Apa? Kau mau diskusi tidak? Kau mau diskusi tidak? Diskusi tentang apa ya, gitu, sama nenek. Udah sama ku aja. Tengok mana sama ku aja. Udah sama ku aja kau. Udah, dia lagi nggak mood itu, dia lagi nggak mood nengok kau. Jangan sok ganteng kau di sini ya. Udah sama ku aja. Ganteng cepat. Oke. Bertanya saya ya duluan ya. Ya. Terus nanti gini. Jangan terus tanya terus sampai meledak ya. Ya, bertanya aja kok di sini. 1000 pertanyaan gue kasih. Oke. Kenapa nenek mau berjoget-joget? Kenapa nenek berjoget-joget? Karena melihat orang Kristen mengutuk Tuhannya. Nah, tadi gini. Gini. Ya. Neneknya itu katakan Yesus buntung katanya. Apa? Kata nenekmu tadi, Mirpa 11 ini kan, Mirpa 11. Dia tadi diskusi sama saya, kan gitu. Dia bilang tadi Yesus itu buntung. Nah, buntung dengan puntung berbeda ya. Saya minta ayatnya ada buntung. Dia berarti kalau ada ayatnya, berarti ini kan penistaan, kan gitu. Oke, aku tanya dulu. Ujungnya nono, bentar dulu. Ini ku jawab dengan pertanyaan. Aku tanya dulu. Nonotnya Yesus itu runcing atau buntung? Pasti buntung dong. Makanya benar Uni Rifa. Kecuali punyanya runcing. Kok ketawa kau punya Tuhan kau dibilang buntung. Ya berarti nggak salah Uni Rifa. Tahu itu nista sama nenek. Enggak. Oke. Aku tanya. Bukan nista, tunjukkan ayatnya dulu. Pak nista berarti ada ayat sesuai ayat dengan perkataan, kan bukan karangan. Iya, oke. Hari ke-8 maka anak manusia itu disunat. Yang disunat siapa? Buntung. Apa hubungannya ayat itu dengan buntung? Lah, ikan dipotong kan buntung dia. Tahu ini jangan main kan. Siapa yang main-main aku di sini aja dari tadi duduk. Gimana ini? Oke. Masalahnya jangan diketawa keyakinan orang kan gitu. Oke. Iya kalian aja yang yakin, kami nggak yakin. Kalian aja yang yakin. Iya. Tawa dan diskusinya berarti itu ngomong. Oke. Kita serius ya. Oke. Kita serius. Silakan. Silakan apa? Tujukan tentang buntung kan atau yang diucapkan nenek Mirpa 11 itu. Ya, Yesus pernah disunat tidak? Setelah disunat buntung atau runcing? Kok ketawa kau? Namanya gini ya. Kata buntung itu disebut kata Arab ekor. Oke. Kalau dikatakan kata potong itu disebutkan kata kaki, tangan atau tundai terputuskan gitu. Oh, berarti kalau tangan buntung nggak ada. Tangan buntung nggak ada. Kalau memang buntung itu, ya berarti tangan buntung nggak ada. Mana?
Mana ada perkataan buntung? Lah, ya adalah buntung itu artinya putus. Tahu Masa nggak bahasa kau nggak- Indonesia? Oke, aku tunjukkan ya datanya ya. Ntar ya, aku screenshot ya. Memang berat kalau orang ganteng. Sikit-sikit perasaan ganteng katanya. Abang Randy, aku mau tanya, boleh nggak sih? Baleta. Ya, abang sana ada Bible tidak? Lukas 2 nomor 11 coba buka dulu sudah. Bukan dulu, biar kita samakan. Coba. Bukan. Hari ini dia lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya itu yang lahir Tuhan atau bayi? Oh, Pak, tanya terus sampai meledak. Yang lahir itu Tuhan atau bayi? Bukan menjelaskan, bertanya, berguru sama saya. Pertanyaan saya yang lahir itu Tuhan atau bayi? Bertanya terus. Pertanyaan saya dijawab, yang lahir itu Tuhan atau bayi? Nih besar ini aku tunjukin data ya. Kau bilang tadi nggak ada tangan buntung ya. Kau kadang-kadang menipu aja kau kerja kau. Berarti Sabar. Ini aku tunjukin data ya. Kau bilang tangan buntung nggak ada. Nih, kebaca itu. Tunggu ya, kau kecil kau ngapain tak kau gede? ngapain kau gede kan saya? Ya, sabar. Nah, itu kebaca tuh. Istilah tangan buntung itu kebaca. Jangan pakai istilah. Jangan tahu kau longor. Enggak. Jangan pakai istilah. Itu lah, oke, nggak pakai istilah. Oke, sabar. Mana? Hilangkan kata istilah. Ayat itu bisa kata istilah. Oke, sabar lah dia, sabar. Nih. Ya. Tangan buntung atau seluruh bagian tangan baik karena faktor bawaan lahir maupun amputasi akibat kecelakaan. Itu. Loh, aduh, ini dari mana? Dari mana ini? Dari Bible kah? Atau dari Al-Quran kah? Atau dari hadis kah? Ini dari KBBI bahasa Indonesia. Mulai Ini kan KBBI. kita kan bercerita apa ini? Kita bercerita agama kan? Berarti enggak. harus berlandaskan dengan kitab-kitab Gini itu. loh, Tadi kau dengar. mengatakan Dan mulai panas, mulai Bentar. nenek. Kita ini Ya, nanti makanya kau kalau nggak bisa bahasa, memang kayak anjing kau itu loh. Dengar. Ini Heran buktinya. aku loh. Kenapa kelakuan kalian tuh kayak anjing gitu loh? Bisa nggak kayak orang? Bisa nggak santai ke orang gitu? Kau tunjukkan kalau kau tuh orang yang beradab. Hanya Kalau orang binatang yang yang beradab, kau- tidak ngomong kasar, hanya tidak ngomong binatang. Loh, Tuhan kau yang Hanya ngajarin aku kamu anjing. yang joget-joget, Tuhan kau, joget-joget. Tuhan kau. Ye. Yang di gereja tuh kau Yang joget-joget nyanyi nggak? Kristen. Diam kau Gitu. anjing. Ini memang anak anjing ini gue tengok nih ya. Dengar ya. Diam kau anak anjing, kau di sini mau diturun. Kau mau di sini mau diturun anjing. Kubiarkan kau dari tadi, entah apa-apa kau bilang. Kau naik ke atas, kau bilang aku nggak beradab. Kutanya sama kau, memang agama kau ngajarin adab nggak? Diam dulu konjing. Memang susah teman-teman. Anak kecil aja disuruh diam, itu kadang diam anjing aja. Teman-teman punya anjing nggak di rumah? Coba kalian latih anjing kalian untuk diam, dia akan ikuti. Bahkan anjing lebih mulia daripada anak ini loh. Ini lebih rendah daripada anjing, serius. Dia mempertanyakan sesuatu dan dia butuh jawaban kita. Ketika kita menjelaskan, dia nggak izinkan kita menjelaskan, dia ganggu kita menjelaskan. Inilah kelakuan mereka ini. Nah, dengar kau baik-baik. Kau bilang aku nggak ada adab. Kutanya sama kau, adab di agama kau tuh memang ada. Kalau kita bicara adab dalam Islam itu ada. Contoh, tapi kami boleh membalas setimpal, itu namanya adab. Kami ini tidak boleh mengganggu, tapi kami boleh melawan beberang kalau orang melawan kami. Nah, aku di sini membuka room ini untuk menyadarkan kalian bahwa kalian ini sok baik, tapi kalian penghujat. Contoh, menyadarkan juga. diam kau dulu. Diam, bisa kau diam dulu enggak? Bisa nggak kau diam dulu? Tuhan kau di gereja aja juga joget. Berarti kalau juga joget itu biadab, berarti seluruh pendeta kau tuh ngajaran kebiadaban. Nah, kutanya sama kau tadi. Ketika kawan-kawan kau Kristen ketika ada lagu dia, ini memang anak anjing, ini memang biadab ini. Nyatanya terus.
Memang anak anjing ini mereka. Ini memang anak anjing teman-teman. Memang susah. Emang Yesus yang bilang di luar Yahudi. Bentar. Di luar ya, enggak, yang mengatakan anjing itu bukan saya. Yang mengatakan itu adalah Yesus. Karena Yesus berkata di luar Bani Yahudi. Ini memang anak anjing kan, udah gue bilang kan. Ini barusan. Memang anak Siapa yang ngomong ini? anak anjing memang atau gitu. nenek Udi? Ketika ada anjing, Yesus mengatakan bahwa mereka itu bani anjing. Memang Yesus bilang begitu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang memang kelakuannya memang seperti Bani Kunarion. Padahal kita mau mengajarkan mereka loh, ya. Yang mengatakan ngomong sama nenek ini berat. Dikit-dikit tadi maki-maki. yang mengajarkan loh. Berat. Aku tanya sama kau, orang yang banyak memaki itu biadab atau baik? Orang yang banyak memaki itu yang saya tanya, yang memaki, iya saya tanya, berarti saya biadab dong, benar kan? Ya, berarti kalau kalau ada, yaudah, kalau ada, oke, saya akui biadab. Sekarang saya tanya, kalau ada Tuhan yang mengatai orang anjing itu biadab nggak? Menurut arahnya. Mulai kau standar ganda kan? Aku ini ngatain kau anjing karena Tuhan kau yang ngatain kau anjing. Nih, kutunjukkan betapa banyak kata-kata anjing oleh Tuhan kau. Mulut sampah Tuhan kau yang banyak nih. Kau baca kitab kau nih. Sebab anjing-anjing, manusia pun dikatakan anjing sama Tuhan. Kau tengok nih, betapa banyak kata-kata anjing yang dikeluarkan oleh mulut sampah nih. Anjing-anjing. Nih, tengok. Oke. Yaudah, aku tanya sama kau. Sejak kapan di situ? Oh, itu kan kau baca Bible nggak sih? Nih, Yesaya pasal 3 yang kita lihat Yeskiel pasal 13 ya. Nih, kau tengok ini Tuhan kau nganjing-nganjingin orang ya. Ini aku bilang kau sama seperti kau ya. Kalau kalian, iya aku ngikutin Tuhan kau. Tuhan kau berarti biadab. Berarti Tuhan kau biadab berarti. Ya udah, aku Tuhan kau biadab dulu. Berkuasa. Berarti kau ya, berkuasa juga. Aku mengikuti Tuhan kau yang ngajarin orang Kristen memang. Diam dulu kau, diam kau dulu. Memang anak anjing susah diajak ngobrol teman-teman ya. Nih, seperti anjing hutan. Yeskiel pasal 13 nih. Berarti kau sudah akui Tuhan kau biadab ya. Bahwa Tuhan kau nganjing-nganjingin orang, berarti dia Tuhan biadab. Benar nggak? Tadi kamu satu tara. Iya, saya mengikuti Tuhan kau. Tuhan kau, saya tanya sekali lagi. Kalau ada Tuhan mengatakan manusia anjing, iya tenang kau. Nih datanya nih. Mana? Memang sabar anak anjing, sabar ya. Nih, ya. Nih, kau baca ini. Baca baik, baca kuat-kuat. Yang mana? Kau baca yang itu. Ditandai seperti anjing hutan. Terus kau baca sampai selesai. Kau baca sampai selesai, jangan kau potong. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu Israel. Siapa yang dikatakan anjing di situ? Siapa? Peka kau, mata kau memang lebih rendah kau daripada anjing lo. Masa gitu aja kau nggak bisa baca? Di situ nabi-nabi Israel dikatakan Tuhan kau anjing. Menurut Tuhan kau tuh nabi-nabi Israel yang sama kayak anjing. Berarti Tuhan kau ngata-ngatain nabi-nabi Israel sama seperti anjing. Berarti kau sudah akui Tuhan kau biadab. Berarti Tuhan kau itu Tuhan biadab. Karena kau katakan siapa yang mengatakan orang lain anjing itu adalah biadab. Pertama, Tuhan Bapak kau biadab berarti. Yang kedua, Tuhan Yesus kau. Tuhan kau yang bernama Yesus ya. Tuhan kau kan ada 3. Tuhan Bapak mengatakan orang lain anjing. Sekarang diam dulu kau. Diam kau. Udah kelakuan. Diam kau ya. Dengar teman-teman ya. Setiap tuduhan mereka, saya sudah bilang mereka ini setara dengan binatang, nggak butuh aturan. Tadi dia mengatakan kalau ada orang yang mengatakan orang lain itu anjing, maka orang itu biadab. Saya tanya sama dia, saya ngikutin Tuhan kau. Tuhan kau kan orang juga tuh. Bagaimana kalau ada Tuhan yang mengatakan diam kau dulu. Kau anjing atau orang sih, Randy? Saya tanya dulu, kamu ini orang atau anjing? Guguk ini kayaknya guguk ini. Coba Randy jawab, Randy. Kamu mau jadi anjing terus atau mau jadi orang di sini? Mau jadi manusia? Mau jadi orang atau mau anjing? Oh, oke. Di sini nggak terima anjing ya, di bawah ya anjing ya. Yaudah, anjing di bawah aja ya, anjing di bawah aja. Kalau mau naik diskusi minimal sinyal benerin. Pertama gini ya, saya ini
Mengatakan orang lain itu anjing ada dasarnya. Pertama, dari sifat orang itu. Anjing adalah sebuah hewan yang najis yang mengganggu kalau dia menggonggong. Bahkan maaf, kalian lebih hina daripada anjing terkadang. Anjing saja diajarin untuk bicara, untuk diam, kadang dia ikut. Sementara kalian itu lebih rendah. Kenapa? Disuruh diam nggak diam-diam. Ini komalku, aku punya otoritas di komal ini. Nah, tadi kau bilang, kenapa aku ini kasar mengatakan kalian anjing? Kan sudah ku bilang aku mengikuti kitab kalian, di mana Yesus Tuhan kalian ngatain orang anjing, dan di mana Tuhan kalian yang Bapak ngatain nabi-nabi Israel itu anjing. Nah, ketika kau bilang kau tidak beradab, betul, aku akuin mengatakan orang lain anjing itu tidak beradab, dan aku akui aku tidak beradab. Tapi ketidakberadabanku itu ngikutin agama kau. Kalau aku ngikutin Islam tidak boleh seperti ini. Karena aku menghadapi kau, maka aku menggunakan agama kau untuk kusadarkan kalian agama kalian begini loh. Ya. Agama kalian yang Tuhannya ngajarin orang, nganjing-nganjingin orang, bukan agama saya. Ya. Tuhan Bapak ngatain nabi-nabi Israel sebagai dogi hutan. Kasar kata-kata dalam kitab kalian itu. Saya melakukan ini supaya kalian sadar bahwa ketika kalian melihat orang tidak beradab, sebenarnya ada agama kalian yang tidak beradab. Kenapa saya katakan begitu? Aspek di agama kalian itu semuanya sangat-sangat ada vulgar, ada keras, ada kasar. Karena kami pembaca Bible, kami menunjukkan itu. Nah, kalian saksikan. Kalau kami yang melakukan, kalian salahkan. Tapi kalau kalian yang melakukan, kalian anggap itu benar. Kami sedang membuktikan bahwa kalian adalah orang-orang yang hipokrit, munafik. Begitu. Saya sudah baik-baikin tadi. Kamu mau jadi orang di sini atau mau jadi anjing? Kalau jadi orang, saya layani sebagaimana layaknya manusia diperlakukan. Kita bicara baik-baik. Tapi kalau mau jadi hewan ternak, silakan, tidak apa-apa. Ya, tidak lama di sini, sebentar aja, itu pun dinistakan di sini. Jadi Al-Quran betul ya Uni ya. Betul. Dimatikan dulu. Dimatikan dulu hujan dulu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.